Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami merupakan salah satu kelompok dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang akan membahas mengenai tugas pertemuan pertama. Apa itu System Information of Accounting? Kelompok kami terdiri dari Ermi Wijaya, NPM 1942110, Marcella 1942142, dan saya sendiri Kellen 1942121. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai 4 poin, yaitu poin pertama pendahuluan, yang kedua peran sistem informasi akuntansi, yang ketiga fungsi sistem informasi akuntansi, dan yang keempat adalah software akuntansi. Baik, sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu pendahuluan. Dalam akuntansi, Anda pasti mengenal sistem informasi akuntansi atau SIA, sistem informasi yang berhubungan dengan masalah akuntansi. Berikut kelompok kami akan jabarkan secara garis besar tentang peran serta fungsi sistem informasi akuntansi, dan kelompok kami juga akan membandingkan dua jenis sistem informasi akuntansi berbasis komputer, yaitu desktop accounting dan cloud accounting. Poin nomor 2 adalah peran sistem informasi akuntansi. Akuntansi bukan hanya memberikan berbagai informasi serta jawaban yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu bisnis. Biasanya, informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh para manajerial dalam suatu perusahaan. Namun, akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak eksternal yang bersangkutan, yang mana informasi tersebut digunakan sebagai penilaian performa atau kinerja perusahaan selama menjalankan bisnisnya. Sebagai pemilik suatu sistem informasi, maka akuntansi memiliki peran yang sangat dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Berikut ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi perusahaan yang sudah kami bagi menjadi 6 poin. Poin pertama adalah investor. Investor membutuhkan informasi akuntansi suatu perusahaan untuk menganalisis perkembangan dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan penanaman modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Poin kedua adalah manajer. Informasi akuntansi dibutuhkan manajer untuk melakukan perencanaan pada perusahaan. Selain itu, informasi keuangan juga digunakan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai oleh perusahaan dan melakukan tindakan koreksi yang dibutuhkan. Poin ketiga adalah instansi pemerintah. Adanya informasi keuangan pada suatu perusahaan, maka pemerintah akan mudah melakukan penetapan besar biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Poin keempat adalah kreditor. Data akuntansi digunakan kreditor bertujuan untuk memberikan kredit kepada calon nasabah. Nasabah yang dianggap potensial untuk mengembangkan pokok pinjaman beserta bunga yang sesuai dengan jatuh tempo. Poin kelima adalah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba bukanlah organisasi yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun begitu, informasi keuangan tetap dibutuhkan untuk melakukan penyusunan anggaran, membayar karyawan, serta membayar beban lainnya. Dan poin terakhir yang kami simpulkan adalah organisasi lainnya. Informasi keuangan juga dibutuhkan bagi organisasi lainnya seperti organisasi buruh, yang mana mereka memerlukan informasi akuntansi untuk mengajukan kenaikan gaji, tunjangan, dan mengetahui kemampuan perusahaan di mana mereka bekerja. Poin ketiga adalah fungsi sistem informasi. Dalam keberlangsungan usaha, sistem informasi akuntansi untuk memiliki banyak sekali fungsi-fungsi. Dengan adanya keterbatasan waktu ini, kelompok kami menjabarkan 3 fungsi sistem informasi akuntansi secara garis besar. Poin pertama adalah sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan menggunakan sistem ini, maka pelacakan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Informasi tersebut merupakan laporan keuangan manual atau online yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Dan poin terakhir adalah sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Informasi tersebut merupakan laporan keuangan manual atau online yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Dari 3 poin yang telah saya jabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi bisa membantu perusahaan untuk mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien. Tak hanya itu, sistem informasi akuntansi juga bisa lebih menghemat waktu serta biaya dan memberikan dampak pada kinerja bisnis dan yang selanjutnya. Pun perusahaan bisa mengambil keputusan secara tepat. Baik, saya akan lanjut ke poin keempat, yaitu software akuntansi.
Saat ini software akuntansi atau accounting software sudah mulai berkembang pesat di Indonesia. Accounting software ini dapat membereskan masalah pembukuan, baik perusahaan yang berskala UMKM maupun enterprise. Software ini dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sekejap. Di dalam pengenalannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu software akuntansi berbasis desktop dan software akuntansi berbasis cloud. Namun karena internet yang bisa dikatakan cukup mendukung untuk penggunaan accounting software berbasis web atau cloud, di Indonesia software akuntansi yang sering digunakan adalah software akuntansi desktop. Oke, baik, saya akan menjelaskan apa itu software akuntansi desktop. Sebelum menggunakan, Anda perlu mendownload atau menginstal aplikasi accounting software. Software ini menggunakan database yang disimpan di komputer lokal. Di komputer biasanya memiliki nomor lisensi yang terregistrasi seperti layaknya antivirus atau lisensi Windows. Lisensi tersebut dapat berguna sampai batas waktu yang tidak ditentukan tergantung dari developer software-nya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keunggulan desktop accounting software. Di sini accounting desktop tidak tergantung pada kondisi internet. Dengan sistem database client server, koneksi LAN lebih diutamakan. Terus yang kedua, performa yang baik dikarenakan berjalan di atas spek hardware yang sudah fix. Lanjut dengan kekurangan desktop software akuntansinya, yaitu untuk penyebaran softwarenya lebih sulit dikarenakan dibutuhkan proses instalasi yang harus kompatibel dengan sistem operasi komputer yang sedang digunakan. Kedua, program dan database tidak dapat diakses kapanpun dan dimanapun, dikarenakan terbatas secara LAN saja. Ketiga, yaitu dari sisi developernya, sulit untuk maintenance dan update software-nya dikarenakan belum tentu semua pengguna mengupdate software-nya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh desktop accounting software-nya, yaitu seperti B Accounting dan yang sering kita dengar yaitu Maya Accounting. Dan selanjutnya yaitu apa itu software accounting cloud. Tidak hanya accounting software, cloud accounting software juga perlu diinstal sebelum digunakan. Cuman bedanya dengan cloud accounting server disimpan pada remote server. Prosesnya data dikirim ke cloud sehingga data dapat diproses dan dikembalikan ke user. Semua fungsi aplikasi dilakukan off-site, tidak melalui desktop user. Pada cloud computing, user mengakses aplikasi software yang dioperasikan melalui internet dan jaringan lainnya via aplikasi cloud service provider. Selanjutnya yaitu keuntungan cloud accounting system. Seperti biaya maintenance yang rendah dikarenakan tidak perlu lagi memiliki server yang harus dirawat secara berkala, database cukup disimpan pada cloud server. Selanjutnya seperti dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Perkembangan software tidak perlu bergantung pada sistem operasi komputer, cukup dapat diakses dari web browser yang sudah berjalan. Namun, untuk kekurangannya yaitu software accounting cloud bergantung pada koneksi internet. Tanpa koneksi internet, kita tidak dapat bekerja. Berikut contoh cloud accounting software yaitu Accurate, Journal, dan Yahir Accounting. Dan saya akan melanjutkan untuk membedakan lebih detail antara software accounting cloud dan desktop. Yang pertama, cloud accounting software memerlukan koneksi internet, service performance yang kurang konsisten, sistem transaksinya diproses secara otomatis, adanya backup secara otomatis sehingga tidak perlu khawatir akan kehilangan data, dijalankan menggunakan browser. Apabila desktop accounting system yaitu dapat berdiri sendiri tanpa menggunakan browser, mudah memodifikasi settingannya, tidak membutuhkan waktu pengiriman data dari server ke klien, performanya baik karena spesifikasi hardware yang ditentukan sebelumnya. Resiko data user diakses oleh orang lain kecil dan tidak memerlukan koneksi internet.
Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dalam pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi ini. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.